Iya. Nah, masuk ke atas saja. Yang pertama, oke. Bawah. Dari sini, Pak? Ya, terus. Ini sudah lengkap identitas mesti memang harus ada seperti ini sekalian. Ya. Ada sekolah, ada makronya apa, kelas berapa, harus ada berapa lamanya itu harus begini. Saya rasa oke, betul. Ya, lanjut. Kompetensi inti, terus kemudian KD-nya ada 2 ya. Ya, 36 ini adalah pengetahuan, yang 46 adalah keterampilan. Iya, keterampilan. Ya, ada IPK indikatornya. Pak, indikator itu kurang keterampilan itu hanya Pak ya, tipe ya Pak ya. Tipe Pak, kemarin kan ada yang kurang, maksudnya untuk pengingat saya ini belum saya hapus. Oh iya, oke. Jadi sudah saya tambahin. Iya. Bapak Ibu, IPK itu kan indikator pencapaian kompetensi. Artinya nanti mahasiswa itu ketika selesai materi ini harapannya bisa ini gitu ya. Sekalian. Ya. Artinya dia dikatakan mencapai kompetensi itu ketika dia bisa apa? Bisa mendesain, menentukan desain, bisa membandingkan kesesuaian gitu. Bisa membuat slide. Oke, terus Pak. Ya, sini Pak. Tujuannya ini ABCD sudah muncul juga ya Pak ya? Semoga Pak, itu yang saya tanyakan kemarin Pak. Sepertinya sudah ini. Itu audien ya Pak ya. B-nya apa Pak? Gimana Pak? B-nya apa B-nya? A, B, C, D. Behavior Pak. Mana Pak behaviornya? Behaviornya itu berdiskusi dan menggali informasi Pak yang nomor 1. Kemudian C-nya? Conditionnya itu dapat menentukan slide. Menentukan slide, oke. Kemudian D-nya? Baik Pak, baik dan benar itu pilih salah satu apa salah 2 Pak? Boleh dua-duanya Pak. Iya. Nah, bahkan begini Bapak sekalian, tujuan itu kan nanti juga ada yang bersifat kognitif. Ini kalau di sini tujuannya apa ini Pak? Dapat menentukan desain. Itu pengetahuan bukan itu Pak? Pengetahuan Pak. Dapat membandingkan keterampilan. Gimana Pak? Kemudian satunya lagi apa ini? Berikutnya adalah yang ketiga ini membuat ya. Iya Pak. Ya, bisa membuat, dapat mempresentasikan. Iya. Nah, ada nggak Pak yang afektif Pak? Afektif. Sikap. Sikapnya itu belum ada. Dan sikap itu tidak harus berdiri sendiri. Tapi gitu, bisa menjadi degree-nya Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Jadi misalkan nanti dengan bertanggung jawab, misalkan ya, dia bisa mempresentasikan dengan bertanggung jawab, dengan dengan jujur dan teliti. Betul, misalkan begitu. Ya, itu bisa di situ. Iya, karena misalkan kadang-kadang susah kalau kita harus dibuat mandiri tujuannya itu. Misalkan ini Pak nomor 2 itu kan saya tambahi dengan baik dan teliti, itu berarti sudah bisa masuk Pak? Ya, teliti boleh. Ya. Nanti kalau kerjasama ada tanggung jawab itu juga boleh. Siap. Iya Pak. Oke, ke bawah lagi Pak. Iya, ini PPL ya Pak ya? Iya Pak, PPL Pak. PPL. Medianya, oke. Sintaknya. Terus Pak, bawah. Nah, Pak, untuk PBL sama BCBL. Ya Pak. Ini kan guru menayangkan video. Kemudian ini mengamati tayangan video, guru memperkirakan dan menulis masalah. Terus kemudian bawahnya apa Pak? Tadi berkolaborasi untuk yang bawah lagi Pak? Ya. Ya, ini guru menyampaikan masalah Pak ya? Iya Pak. Nah, Bapak PBL atau BCBL Pak? PBL Pak. Problem ya? Iya Pak. Oke, nanti ada problem betul itu kan guru menyampaikan masalah. Iya. Bedanya masalah dengan proyek apa Pak? Nanti Pak.
Kalau misalkan ya sepengetahuan saya kalau project based learning itu di SMK Pak itu harus didasari dengan pesanan dulu Pak kalau untuk kejuruan. Jadi berdasarkan pesanan atau project. Jadi berdasarkan kebutuhan. Kalau PBL itu kita guru memberikan kasus Pak, memberikan permasalahan agar dapat diselesaikan oleh siswa. Kalau misalkan guru itu memberikan project, walaupun nggak ada pesanan, mungkin nggak Pak? Iya Pak, sedikit sharing Pak. Kemarin kan saya pernah mengikuti diklat PJBL Pak. Nah, dengan direktorat itu saya juga menanyakan hal yang sama. Tapi dalam konteks SMK itu proyeknya itu memang benar-benar harus ada gitu Pak. Harus pesanan dari customer itu nanti bisa berkolaborasi dengan semua pelajaran yang terkait, tidak hanya pelajaran produktif. Nah, saya itu Pak, saya agak bingung di situ. Gimana Pak? Iya. Ya, tergantung sudut pandangnya itu. Iya. Kalau saya sih cenderungnya, sebenarnya iya kalau apa namanya, kadang-kadang kan memang ada sekolah yang sudah mendapat pesanan dari luar itu mungkin langsung ada ya. Kalau nggak ada, apakah nggak mungkin kita buat project? Project itu kita buat sendiri, kemudian nanti kita jual. Kan juga mungkin ya. Katanya gini Pak, jangan dipaksakan ketika sebuah nggak bisa di PJBL kan ya nggak apa-apa, harus PBL begitu Pak. Jadi jangan dipaksa-paksakan ke PJBL begitu Pak. Iya, kalau bayangan saya gini, kalau bedanya PBL sama PJBL, kalau PBL problem itu kan berarti dia itu kan ada permasalahan yang harus diperbaiki, diselesaikan. Siap. Kalau PJBL itu dari nol, kita ada suatu proyek yang itu kita harus buat, kita harus bangun, sehingga nanti mulai dari desain macam-macam itu kita buat. Siap. Kan begitu. Ya, sehingga kalau masalah pesanan atau tidak itu nanti ya tergantung sebelumnya menurut saya. Bisa jadi bahwa kita apa namanya tidak ada pesanan, tapi sekolah pengen membuat proyek ya mungkin saja sebetulnya menurut saya. Mungkin saja begitu. Gitu. Tapi cenderungnya saya itu kalau problem berarti kan ada kasus nanti gimana solusinya. Kalau proyek berarti kan dari nol kemudian yuk kita buat proyek ini bagaimana untuk membuatnya ini. Harusnya begitu. Siapa? Ya. Mau nggak aja Pak tadi diskusikan tadi ya. Siapa? Ya, berarti kan di sini guru nanti menyampaikan masalahnya ya, ada ya. Ya. Problemnya apa? Misalkan saya menampilkan video itu yang presentasinya itu nggak bagus, jadi masalah presentasi kok teksnya nggak terbaca, gebel gitu Pak. Untuk menyiasati itu bagaimana kan siswa diminta untuk memberikan solusinya Pak. Ya. Oke, terus ke bawah Pak. Sebentar. Ya, siap. Kolaborasi oke. Critical thinking. Oke, terus Pak. Pak. Ya, ini yang guru mendorong siswa diskusi ini ya. Siap. Ini menurut saya sebenarnya ada dua itu. Kolaborasi juga mungkin Pak. Iya Pak. Kan di samping communication juga collaboration juga mungkin. Artinya kan kolaborasi apa sih bedanya dengan kerjasama dan komunikasi? Nah, kalau kolaborasi itu begini, cenderungnya adalah apa ya? Kita punya apa, dia punya apa, bagaimana kita jadikan satu untuk tujuan yang sama. Itu ya. Siap, ya Pak. Iya, termasuk mungkin nanti kalau katakanlah lintas prodi ya. Ada anak ekonomi, dia ngerjakan apanya, kita ngerjakan apanya. Nah, kemudian diskusi itu, ayo kita jadikan satu kesatuan kekuatan itu. Ya, jadi communication, collaboration mungkin bisa masuk. Bisa masuk jadi satu Pak. Iya. Oke, terus Pak. Iya, ini kalau kita lihat
sudah melibatkan siswa cukup aktif di sini, Pak. Ya, Pak. Siswa diskusi, siswa untuk macam-macam ini ya, terlibat begitu. Terus termasuk komentar dengan kelompok yang lain begitu. Ada soalnya juga. Oke, lanjut, Pak. Penutup, Pak. Nah, ini Pak. Tadi Dik diminta menyimpulkan. Nah, ini menurut saya agak kurang pas, Pak. Yang menyimpulkan itu guru, Pak. Guru Pak, menyimpulkan dibantu dengan siswa. Itu boleh, itu bagus begitu. Artinya, sebenarnya aslinya dari guru kesimpulan itu. Cuma siswa diminta, coba menurut kamu, si A, apa kesimpulannya hari ini, si B apa, si C apa. Ketika ada yang salah, kita luruskan, kita padukan. Itu Pak ya? Iya. Guru menyimpulkan ya Pak? Tapi dibantu oleh siswa. Siapa? Nah, boleh. Dengan melibatkan siswa untuk aktif. Nah, itu bisa barangkali. Siapa? Oke, terus lanjut Pak, bawahnya. Iya. Ini penilaian ya? Iya Pak, penilaian. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Pengetahuan, menjadi teknik menyampaikan yang menarik. Pengetahuan itu Bapak tadi tujuannya membuat, mendesain atau menyampaikan, Pak? Lupa saya tadi. Yang tujuannya, Pak, sebentar, Pak. Contohkan saya. Sebentar, Pak, saya buka filenya. Yang tujuan ya, Pak, ya. Tujuannya tujuan pembelajarannya itu menentukan desain slide, Pak. Terus juga mendesain enggak, Pak? Apanya, Pak? Mohon juga maaf, mendesain enggak? Belum, Pak. Hah? Masa enggak? Siswa menentukan desain slide yang efektif, kemudian membandingkan yang keterampilan, yang pengetahuan ya, Pak ya. Iya, Pak. Menentukan desain yang efektif, membandingkan kesesuaian, Pak. Gimana, Pak? Membandingkan kesesuaian. Iya. Nah, di sini kan jenengan yang dinilai ini kan menjelaskan teknik penyampaian. Iya, Pak. Itu kan cenderungnya tidak membandingkan dan tidak membuat desain dan tidak tahu desainnya. Iya, Pak. Nah, menurut saya mungkin agak mungkin disesuaikan, kurang sedikit pas mungkin. Siapa? Ini kan menjelaskan teknik penyampaian. Seakan-akan di sini kan teknik presentasinya, tapi tidak menjelaskan desainnya. Desainnya tidak, pembandingan desain juga nggak dimunculkan di sini. Ya, nah, Pak. Mungkin ini perlu dilihat. Siapa? Terampil penyampaian. Menyampaikan, ya. Nah, ini makanya apakah hanya menyampaikan saja ataukah termasuk mendesain? Ada mendesainnya, Pak. Dan juga membuat, Pak ya. Makanya iya, Pak. Perlu disesuaikan, Pak, menurut saya. Iya. Ya. Keterampilannya apakah hanya terampil bisa menyajikan ataukah mungkin terampil mendesain tadi itu gitu. Rancang gitu. Oke. Nah, ini kan termasuk kayak kisi-kisi nih ya. Iya, Pak. Sini. Oke, Pak, ke bawah. Mana? Ini, Pak. Ini rencana tindak lanjutnya. Oke, Nggih. Ke bawah lagi, Pak. Ini penilaian sikapnya. Ini untuk penilaian sikap. Ini untuk rubriknya. Iya. Ya. Untuk soalnya, Pak. Ini soal apa? Pengetahuan. Pengetahuan, J. Contoh soal pengetahuan, 5 soal.
Jadi Pak, apa namanya, soal ini kan instrumennya ya Pak ya? Iya Pak. Kemudian soal ini mengacu pada kisi-kisi. Ya. Kisi-kisinya apa kisi-kisinya? Belum Pak. Nah, tadi itu sebetulnya Pak. Coba iya. kisi-kisinya yang di atas tadi coba. Mungkin didetailkan. Yang ini Pak. Tapi terus. Nah ini Pak. Iya, ini berarti bisa masuk kisi-kisi nggih? Iya. Nanti yang dinilai ini apa sih? Nah, pengetahuannya apa? Pas enggak? Sehingga mestinya nanti kan si soalnya pengetahuan Pak Ardian itu harus sesuai dengan kisi-kisi di sini. Ini kan ini sini dengan tulis menjelaskan teknik penyampaian yang menarik. Ya, mestinya soalnya sekitar ini. Kalau ini ya mau diangkat. Tapi kalau ternyata kisi-kisinya adalah misalkan mendesain, bisa mendesain tadi itu ya, atau memahami apa, dia bisa apa. Nah berarti soalnya ke arah sini. Gitu. Nah, makanya coba dilihat sekarang Pak, soalnya Pak. Kembali soal tadi itu. Setelah ini Pak. Iya. Oke. Audien tidak tertarik. Ini kalau 1, 2, 3 ini memang sekitar presentasi ya? Iya Pak. Yang nomor 4 sama 5 ini kayaknya ke arah rancangan. Iya. Memahami itu. Nah berarti ya kalau gitu ya dua-duanya kisi-kisi tadi dimasukkan kisi-kisi Pak. Ada mulai dari memahami perancangan yang bagus. Iya siap. Begitu ya. Kemudian berarti, juga gimana Pak? Jadi pada kisi-kisi yang tadi saya boleh. Pak, sebentar saya ada telepon bentar Pak ya. Siapa? Iya Pak. Assalamualaikum. Monggo Pak Dian. Belum tadi? Pada kisi-kisi tadi, misalkan saya langsung tembak beberapa poin soal ini nggak masalah Pak di pengetahuannya Pak. Betul. Tapi mestinya dibalik. Kisi-kisi dulu baru soal. Ya Pak, siapa? Ya jadi kisi-kisi dulu apa, kemudian soalnya kan mengacu ke kisi-kisi begitu. Ya. Kan biasanya ya ini kesalahan sih Pak. Sebenarnya saya buat dulu soalnya baru masuk ke kisi-kisi. Nah itu tidak standar. Pak. Siap. Terus berikutnya? Iya. Bawah lagi Pak. Ini yang pengetahuan. Oke terus next. Kunci jawaban, sebentar Pak. Kunci jawaban. Kunci jawaban Pak. Oke terus bawah lagi Pak. Selain kunci ada apa lagi? Tadi ada rubrik ya? Rubrik ada Pak. Ini kuncinya. Ini rubrik Pak, penskoran. Oke. Ini per soalnya. Jelaskan 3 unsur dalam nomor. Pak, kalau misalkan tanpa kunci langsung rubrik, mungkin enggak seorang guru menilai? Ya kalau saya begitu biasanya Pak. Iya. Langsung tanpa kunci saya kasih soal, kemudian rubrik. Dalam Pak, ya? Ada rubrik. Ada rubrik. Nggak maksudnya gini Pak. Jadi kunci sama rubrik jadi satu gitu. Oh gitu. Jadi bagaimana kunci itu ya masuk di rubrik. Kalau jawabannya begini, nanti dia dapat nilainya 3. Begini dia akan 2, begini dia akan 1. Yes, iya Pak. Ya itu lebih simpel.
Ya kan kemarin kan saya sampaikan pertama itu ada kisi-kisi, kedua ada instrumen itu soalnya itu, ada instrumen dan soalnya itu, ketiga itu ada rubriknya. Nah ini rubriknya. Ya, ini. Rubrik itu ya kayak kunci itu, tapi kan dilengkapi dengan cara menilainya bagaimana, cara menilainya itu. Dia akan berapa kalau jawab apa kalau dapat berapa. Yeah. Oke, next. Lagi Pak. Oke, kemudian skor. Oke. Ya, skor nilai. Ini kalau ini nilai keterampilan. Lembar penilaian keterampilan. Keterampilan ya Pak? Iya Pak. Apa? Oh keterampilannya. Oke, desain slide, urutan slide. Iya. Keterampilannya apa ya Pak yang dinilai Pak? Iya. Misalkan siswa mampu membuat desain yang bagus, misalkan kemudian mengurutkan slide-nya. Jadi slide pertama sampai terakhir pada setiap materi yang akan disampaikan, kemudian penggunaan huruf, kesesuaian gambar dan kontras. Pak Ardian, ya, Pak. Memang keterampilan itu ujinya itu ada beberapa ya, bisa proses, bisa portofolio Pak. Iya Pak. Nah ini kalau saya lihat Pak Ardian ini berarti ujinya adalah dia lewat hasil ya kayak portofolio, maksudnya hasilnya ya, hasil kerjaan dia itu gimana desainnya, ya, gimana Pak. Urutannya gitu. Iya. Nah perlu nggak? Kalau slide mungkin nggak begitu, memang nggak begitu nampak ya. Tapi kalau misalkan nanti kalau kita menilai sesuatu kerjaan yang agak besar begitu ya, mungkin ada nilai proses Pak. Nilai prosesnya. Jadi misalkan ya kemampuan dia untuk misalkan kalau teknik mesin ya, bagaimanakah kemampuan dia membuat mengikir atau mengelas keterampilannya gitu loh. Ada enggak ya? Kalau cara penyampaian ini bisa masuk ke proses tidak Pak? Yang mana Pak? Yang poin 2 ini, yang keterampilan ini, cara penyampaian ini Pak. Cara penyampaian. Apakah ini hasil Pak? Poin 2, sebentar. Oh ini toh. Iya. Suara, kepercayaan diri, ekspresi, kelancaran, efektivitas. Bisa juga Pak. Bisa aja Pak ya. Kalau poin G itu kan kinerja menyeluruh, itu kan mungkin apakah bisa masuk ke proses dari awal sampai terakhir Pak, secara menyeluruh gitu Pak. Proses suara, kepercayaan diri, ekspresi. Cuma ini nanti juga dekat-dekat juga dengan sikap ya. Iya, ada kepercayaan diri. Ini kan juga ke arah sikap juga muncul tuh nanti ya. Iya, ya juga. Deket-deket nyerempet sih Pak. Iya. Tapi memang kalau memang keterampilan presentasi ya ini mungkin suara, ekspresi, kelancaran, efektivitas ya masih mungkin. Coba kalau sikapnya apa Pak? Sikapnya itu berarti ekspresi Pak, ekspresi. Ada enggak? Jangan buat sendiri enggak? Penilaian sikapnya Pak, penilaiannya Pak. Enggak ada? Pak, belum Pak. Oh. Tapi penilaian sikapnya coba di mana? Saudara. Kelihatannya kok belum pengetahuan. Nah, ini Pak, sikap. Ini Pak, penilaian sikapnya. Aktif. Hanya keaktifan berarti ya sikapnya ya. Aktif. Apakah cukup hanya keaktifan? Barangkali selain keaktifan kerjasama Pak. Oh keaktifan kan kolaborasi tadi kan. Pak. Kerjasama apalagi mungkin ya. Kreativitas mungkin nggak dinilai. Susah kah? Kalau kreativitas itu kalau masuk keterampilan apakah sikap itu? Ya cenderung sikapnya itu memang ya. Kerjasama itu nampak kerjasama. Peduli, aktif, oke. Ya paling itu ya, yang sementara itu ya. Kerjasama dan keaktifan paling itu ya. Oke, moga nanti kalau sambil
sambil jalan nanti menemukan ide-ide yang lain barangkali. Ya, ya. Atau nanti ada Bapak Ibu guru yang berbeda nanti mungkin sikapnya apa yang ditampilkan barangkali. Ya, Pak. Oke. Baik, secara global itu komentar dari saya. Dari teman-teman ada yang juga ingin memberikan komentar, silakan kalau ada. Monggo teman-teman. Kalau ada. Tadi coba, kalau kita mengacu ke form tadi ya, kejelasan tujuan pembelajaran serta sudah ada. Pesan materi ajar dengan bahan ajar. Nah, Pak nanti coba Pak kadinya apa Pak kadinya Pak? Menerapkan teknik presentasi yang efektif, Pak, yang pengetahuannya, yang keterampilannya melakukan presentasi yang efektif.